Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Arizal Firmansyah. Kali ini kita akan belajar cara membangun jaringan mikrotik sederhana untuk pemula menggunakan router mikrotik yang murah meriah juga dan router wifi yang murah. Ya, jadi kita gunakan router mikrotik ini. Yuk, saya tunjukkan ya, di sana ada tulisan mikrotik. Router mikrotik ini namanya Hubmin, ini murah sekali guys di jajaran router mikrotik. Mending beli ini aja baru, ini aja masih plastikan ya. Oh, biar kelihatan baru. Murah sekali di jajaran router mikrotik, paling murah. Terus juga ada router Totolink. Ini untuk router wifi, untuk kita memberikan ke user, nanti bisa Anda pasang ke banyak sekali router. Pokoknya cari router yang ada colokan WAN-nya ya, jadi biar nanti akan muncul IP unik secara otomatis dari DHCP kliennya yang di sini ya, atau DHCP server yang ada di mikrotiknya. Jadi tersambung otomatis, akan muncul DHCP otomatis ya, DHCP server otomatis. Oke. Saya sudah siapkan 3 alat berarti ya, router mikrotik sudah. Lalu komputer admin yang saya pakai untuk bikin tutorial ini nanti kan kita buat untuk setting mikrotiknya. Lalu kita sudah siapin router wifi nya, untuk anggap saja ini latihan untuk bikin ke user ya, wifi user. Nanti kita batasin bandwidthnya ini sama bandwidth yang ada di komputer ini gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu guys, buat yang mau berlangganan video-video tutorial terbaik dari saya Arizal Firmansyah ya. Subscribe, like, comment. Terima kasih atas dukungannya. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Jadi setelah kita sudah dapat router mikrotik ini, saya sudah siapin. Oh ya, ada topologi yang ingin saya tontonkan untuk Anda semua. Nah, kita pakai topologi seperti ini guys ya. Jadi topologi mikrotik LAN, router sumber internet atau ISP, Internet Service Provider, ini nanti akan ada port LAN pasti dari router sumber internetnya. Jadi Anda ambil port LAN, masukkan ke port 1 router mikrotik gitu ya. Dari port 2 nya router mikrotik ini nanti akan kita tancapin ke colokan LAN dari komputer admin atau laptop admin. Lalu port 3 ini bisa kita tancapin ke switch hub untuk kita bagi ke routernya, router wifi user 1, router wifi user 2, user 3 sampai user berapapun. Pokoknya switch hubnya ada banyak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada switch hub karena masih kita hanya untuk satu user saja, karena untuk belajar kita nggak perlu pakai switch hub ya. Dan ini perlu saya jelasin juga. Di sini ada LAN, ini ada port 1. Nah, di sini statusnya router sumber internet adalah server. Di sini berarti klien. Oleh sebab itu nanti di port 1 kita akan buatkan DHCP klien ya di mikrotik ini, karena dia bersifat sebagai kliennya bukan servernya. Servernya router ISP. Jadi kliennya itu port 1 ini sebagai klien. Jadi WAN-nya mikrotik itu ada di port 1 ini. Nah, baru dari port 2 ini mikrotik sudah sebagai server. Dia akan mengirim ke kliennya komputer admin dan DHCP kliennya switch hub atau router-router yang lain. Jadi di sini server. Makanya nanti kita akan buat DHCP server untuk port 2 dan port 3. Karena dia sifatnya mikrotiknya udah sebagai server nih. Nah, sebagai klien port 1. Oke, saya juga sudah buatin tutorial. Mana? Oh, ini. Di sini bisa Anda kopas nanti dari deskripsi link video ini ya. Deskripsi video ini, atau Anda bisa cek juga di blogspot saya arizalfirm.blogspot.com. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Ini saya sudah punya router mikrotiknya, port 1 saya tancapin ke internet sumber. Nah, ini sudah ada tulisan internet. Nah, di situ ini port 1-nya mikrotik. Jadi nggak bisa kalau nggak di port 1. Oke, sudah kita tancapin. Udah nyala guys.
Ini port 1. Nah, port 2 saya akan sambungkan dengan komputer admin yang saya pakai untuk internet, untuk bikin tutorial ini dan untuk nyeting mikrotik nanti. Saya tancapin kabel putih dari komputer admin ke port 2. Belum nyala guys, belum bunyi klik. Oh, belum bunyi klik lagi. Bentar, saya ini dulu, tarik dulu kuncinya. Oke, sudah bunyi klik. Tuh, udah nyala juga port 2 ke komputer admin. Baru di sini ada kabel lagi ke port 3-nya ke WiFi ini ya, apa namanya, ke router WiFi user. Jangan lupa ini tancepin ke port 1-nya ya. Jadi di sini ada port 1 sebagai penerima dari server ya, DCP servernya, server dari mikrotik. Jadi ini akan berlaku sebagai penerima server. Oke, sudah nancep ke WAN. Makanya router yang nggak ada WAN-nya sekarang agak murah guys, karena susah dibuat jaringan mikrotik. Bisa juga dipakai untuk hotspot dan lain sebagainya, tapi lebih enak pakai yang ada WAN-nya. Oke, kalau sudah, jadi nanti kita udah nancepin seperti ini gambarannya. Bentar, saya angkat dulu kameranya. Tuh, jadi di sini saya sudah punya router mikrotik port 1 yang bawah sendiri, ini sudah ke internet. Port 2 ini ke komputer admin yang saya pakai ini guys ya, komputer admin. Port 3 ini ke router WiFi. Oke. Oke guys, kalau sudah ada polisi ada polusi suara barusan. Oke, kalau sudah tertancepin semua, sekarang kita setting nih di komputer. Saya taruh di sini dulu biar kabelnya nggak begitu mengganggu guys. Oke, setelah itu kita setting ya sekarang di komputer sumbernya, komputer admin. Oke, kita setting di komputer admin. Langkah yang selanjutnya kita buka Winbox, lalu kita koneksikan dengan mengeklik connect. Ini kita tutup dulu guys, biar enak ya settingannya. Lalu kita reset. Cara reset adalah masuk ke sistem, reset configuration, no default configuration centang, reset configuration yes. Nah ini setelah ini router mikrotik akan mati gitu ya. Lalu setelah mati dia akan nyala lagi, baru dia akan connect ke komputer lagi gitu. Jadi sebelum mati dia akan diem, terus nge-close baru nyala lagi, nanti kita konekkan lagi. Oh ya guys, jangan sampai lupa ya, untuk Anda semua yang ingin mendownload Winbox ini, software Winbox, Anda bisa download di software mikrotik, atau Anda bisa di website mikrotik. Download softwarenya di website mikrotik atau langsung ke deskripsi link video ini. Tahu ini udah keluar, udah restart ya. Router mikrotik udah mati, udah nyala sendiri lagi. Kita reconnect. Nah, belum bisa connect, berarti masih belum ada IP addressnya dari si mikrotiknya, belum nyala bener gitu ya, masih mikir, masih ngumpulin tenaga untuk siap untuk menerima perintah gitu ya. Oke, dan untuk login dan password router secara umum, setelah kita reset tuh loginnya admin, passwordnya nggak ada password ya.
jadi passwordnya kosong. Nah ini udah ada. Nah untuk mengamankan router Anda dari serangan siapapun, karena ini nanti kita akan gunakan untuk bikin usaha misalnya ya, untuk kita pancarkan kemana-mana router apa namanya, kita pancarkan kemana-mana jaringan mikrotik kita. Makanya kita kasih password dulu. Caranya masuk ke sistem password. Nah di sini old password kan kosong, new passwordnya silakan ada di sini misalnya 123. Ini yang susah nanti passwordnya, tapi harus diingat-ingat ya. Ini contoh 123 gitu aja. Saya change. Nah sudah. Sekarang kalau ini saya close ya, Winbox saya masukkan lagi, saya konekkan, nggak bisa karena passwordnya nggak cocok. Saya kasih password 123. Nah baru bisa masuk. Nah kalau misalnya Anda sudah masukkan password terus lupa, aduh lupa passwordnya apa ya, nggak bisa masuk. Nah pakai hard reset, caranya Anda reset di mikrotiknya. Aduh jatuh guys. Ada di mikrotiknya, ada tombol reset di mikrotiknya. Kalau di HP ini ada di bawah ini, bawah kakinya ini ada tombol resetnya gitu ya guys ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita akan ke perintah selanjutnya. Setelah kita reset, kita masuk ke nomor 7, beri nama interface, ether 1 sumber, ether 2 admin, ether 3 user. Nah ini di interface ini bisa kita kasih nama untuk memudahkan. Ini sudah ada tanda R untuk running ya, artinya dia sudah berjalan dan sudah ditancepin dan berhasil. Kalau belum R berarti ada koneksi dari yang bermasalah lah pokoknya, entah itu kabelnya, konektor RJ45-nya atau dari mananya saya nggak tahu. Pokoknya kalau R udah normal aja. Oke. Ether 1 saya kasih nama ISP gitu aja ya, jangan sumber ya. Kalau sumber kayak sumber ini kayaknya sumber mata air ya. Ya sama aja sih, mau dikasih nama sumber juga nggak apa-apa biar lebih mudah. Ini kita kasih nama admin. Keliru. Ya. Ini kita kasih nama user. Port 3 nanti ke user ya, ke wifi user tadi. Nah ini kita untuk memudahkan kita ya, kita interface-nya kita kasih nama gini untuk memudahkan kita membedakan ether 1 itu sebagai apa, ether 2 apa, ether 3 apa. Oke, interface sudah selesai. Lalu perintah selanjutnya, buka IP DNS, masukkan kolom server DNS Google 88. Oh ini bisa kita lewati ya. Nanti kita masukkan aja pas masukkan DHCP server. Sekarang DHCP client dulu. Sudah saya sampaikan tadi soal DHCP client. Kenapa kok client didahulukan? Karena client itu menerima dulu yang nomor 1, yang dari ISP sumber tadi. Oke, kita masuk ke IP DHCP client untuk mengkoneksikan dengan sumber. Kita klik plus. Ini kita pilih sumber atau ISP. Oke. Maka di sini akan searching dan bound langsung. Nah, untuk siap untuk memberikan akses internet ya. Nah, akan diberikan akses IP address 192.168.1.3 misalnya. Ini contoh. Kenapa kok nggak 11? 11 itu miliknya dari si sumbernya, ISP-nya. Nah, 192.168.1.1 itu ISP-nya. Oke. Terus kemudian sekarang kita buat, ini sudah ada DHCP client. Lalu kita buat IP address untuk admin sama user ya. Kita buat IP address. Nah, IP addressnya di sini kita klik plus. Nah, kita ketik 192.168 titik berapa gitu ya, karena biar mudah saja ini ada di port 2, saya kasih 2 gini aja biar lebih mudah ya. 1/24. Yang lupa ini kita kasih ke ether 2 admin. Nah, jadi
192.168.21 itu untuk Ether 2 juga. Jadi sama duanya biar mudah. Nah, ini satu tadi untuk dari DHCP klien langsung otomatis di sini akan muncul. Nah, sekarang address untuk user 192.168 agar lebih mudah kita kasih 3 _24. Jangan sampai lupa kita kasih ke Ether 3 user. Nah, sudah deh. Setelah itu kita buat DHCP server. Nah, kenapa tadi DHCP klien kita buat satu? Karena ya sudah saya jelasin lagi tadi. Sekarang IP DHCP server kita hanya untuk 2 saja. Ether 1 sudah untuk klien. Sekarang server kita buat di halaman DHCP ya. Halaman DHCP depan sendiri kita klik DHCP setup. Jangan sampai lupa bukan plus ya, jangan yang ini, tapi yang kanan. Yang kanan guys, DHCP setup. Klik. Terus kita pilih admin, next. Nah, ini space address-nya _24 ini artinya dia akan melayani mulai 2.0 sampai 2.54. Jadi kita bisa bayangkan akan ada address yang dibuat sebanyak itu. Terus DHCP gateway-nya ini untuk siapapun yang bisa mengakses mikrotiknya dengan link dengan IP ini. Dari port 2 mengakses mikrotiknya bisa pakai IP ini. Next. Nah, ini IP address yang bisa kita buat dari DHCP setup ini. Kalau misalnya kita ingin membuat untuk memberikan klien 10 orang saja, 10 rumah, ya ini bisa kita batasin. Jadi 192.168.2.11. Nah, seperti ini. Misalnya ya untuk 10 orang. Oh, saya mau bikin untuk 100 orang. Waduh. Berarti 2.2 sampai 103. 101 gini. Oke, ini untuk 100 pelanggan gitu ya. Jadi mulai 2 sampai 101. Yang 21 kan tadi untuk gateway-nya si mikrotik, nggak bisa dipakai. Bisanya dipakai yang mulai 22. Oke, 22 sampai 2101. Ya, anggap saja saya buat untuk 100 orang ya. Atau langsung maksimal 254. Boleh. Tapi lebih enak dibatasin ya. 100 aja deh. Ini DNS servernya bisa tetap 192.168.1.1 milik si servernya ISP atau mau diganti untuk Google. Nah, kalau 8888 buat Google nih, DNS-nya Google. Oke. Selesai. Kita cek di lists. Bentar lagi akan muncul. Nah, ini dia. 192.168.2.101. Ini milik Rizal Media PC. Biasanya memang dari belakang ya. Kalau kita mau buat tadi sampai 50 ya, ini akan jadi 50 biasanya. Gitu. Ini untuk port 2 ya. Lupa saya. Port 2 hanya untuk 100 komputer misalnya. Yang port 3 yang harusnya ada banyak tadi. Ya anggap saja ini untuk belajar ya. Port 3 misalnya berapa rumah gitu aja. Oke, sekarang kita bikin DHCP server lagi untuk Ether 3. Ether 2 sudah. Ether 3 user, next. Ini DHCP address space-nya _24 bener. Gateway untuk akses mikrotiknya pakai ini juga bisa. Nah, ini sudah disiapin 3.2 sampai 3.254. Nah, ini bisa kita ganti. Misalnya ini untuk 10 rumah aja. Berarti 3.2 sampai 3.11. Ya, nah untuk 10 rumah. Next. Oke.
di license nanti akan muncul di sini abracadabra ke router WiFi yang sudah saya siapin tadi. Udah nancep belum ya? Nah, kan muncul dia 3.11 dari paling belakang. Nah, oke. Nah, DHCP server udah. Buka halaman license untuk melihat IP yang muncul dari setiap alat komputer atau router yang dipasang. Udah ke license ini. Klik IP firewall. Nah, firewall ini untuk kita meloloskan jaringan internet. Kalau firewall nggak dikasih, maka ya nggak akan ada akses internet ke IP yang bersangkutan. Ini caranya, kita masuk ke IP firewall ya, IP firewall. Nah, di sini kita masuk ke kolom NAT ya. Jadi bukan filter rules tapi NAT. Lalu kita klik plus. Actionnya kita pilih mask curate. Lalu di generalnya di depan sendiri ini general, yang ini actionnya mask curate ya. Yang general ini di short addressnya, baru kita kasih address dari IP mana yang ingin kita loloskan untuk bisa akses internetan. Misalnya IP yang kita loloskan 192.168.2 berapa tadi? 101. Oke. Nah, di sini sudah ada mask curate untuk 192.168.2.101. Sekarang saya coba untuk browsing ya. Coba browsing. Mana Chrome? Result Browser. Oke. Oke, di sini sudah bukan pentung kuning lagi ya. Jadi udah bisa buat akses internetan. Kalau di sini pojok kanan bawah ini masih ada tanda kuning seru. Tanda seru kuning berarti masih belum bisa dipakai internetan. Karena NAT-nya belum diloloskan. Nah, kalau sudah firewall NAT, kita akan berikan firewall satu lagi untuk ini 192.168.3.11. 192.168.3.11. Action mask curate. Oke. Nah, ini maka jaringan WiFi-nya juga sudah bisa dipakai untuk internetan. Saya coba cek ya. Ini WiFi. Saya masuk ke totaling. Oke, sudah. Tapi ini di sini masih tulisannya internet tidak tersedia. Berarti kalau kayak gitu kita coba lepas kabel ke port 3-nya Mikrotik tadi, terus tancepin lagi ya. Atau kabel yang ke colokan WAN-nya ke ini router WiFi-nya. Kita cepet tancepin lagi. Oh, udah terhubung guys. Kalau udah terhubung, berarti ini sudah bisa dipakai untuk internetan. Kita coba. Oke, sudah connect. Ya. Oke, guys. Kalau sudah, sekarang kita akan coba cek speed test ke komputer kita. Jadi di langkah yang terakhir ini, cek apakah koneksi internet berhasil. Ini bisa masuk new terminal, klik ketik ping Google, atau langsung buka browser ya. Lebih enak buka browser aja. Terus buka Quiwis untuk melimit misalnya 3 MB, downloadnya 4 MB,
untuk membatasi kecepatan internet kita. Cek kecepatan internet di speed test atau di Google. Selesai. Jadi terakhir ini kita tinggal membatasin speed internetnya. Sekarang sebelum kita batasin, kita cek dulu di speed test. speedtest.net speedtest.net tanpa spasi, ketik semua, enter, lalu go. Nah, ini kita akan cek kecepatan internet sebelum dibatasin ya, sebelum dikuiwi. Agak lama guys, mungkin karena ini jam malam. Jam malam biasanya caranya mungkin karena udah ya itulah akhir bulan. Oke. Oke guys, ini sebelum kita kasih quiz, downloadnya sekitar 20 MB per second. Megabit sih kok megabyte, kalau byte B nya besar. Megabit per second. Uploadnya 16-17 megabit per second. Oke. Mbps. Nah, sekarang kita batasin nih pakai Quiwi. Nah, di Quiwi ini sama kayak tadi kita masukkan di NAT ini, sesuai dengan IP address. Kita plus Quiwi 1 komputer admin. Ini targetnya kita kasih 192.168. Untuk komputer adminnya berapa tadi guys? Ini ya 2101 ya. Oke, ini komputer admin saya batasin jadi 5 misalnya. Oke. Sudah saya batasin di sini ya, sini sama sini. Berarti sekarang saya cek lagi. Go lagi. Oke. Nggak sampai 5 megabit per second. Nah, terus berapa nih kecepatan yang harus kita batasin ke pelanggan? Ini tergantung dari speed internet Anda sebelum Anda batasin tadi. Internet loss dollarnya berapa? Kalau lossnya masih sekitar 20 Mbps, Anda punya 10 pelanggan, berarti masing-masing dikasih 2 dong, ya kan, biar adil. Atau misalnya Anda punya speed downloadnya 20, speed uploadnya ternyata cuma 5, berarti kalau punya 5 rumah misalnya ya, speednya 20, berarti downloadnya dibuat 4-an aja. 4 kali 5 rumah kan, berarti 20 Mbps. Lalu downloadnya tadi 5 dari sumbernya, terus berarti uploadnya 5, berarti kalau 5 rumah kita kasih 1,5 lah ya, 1,5 itu nggak apa-apa, dibuat 1,5 kali 5 7,5 kan. Oke, hitung-hitungannya nanti matematika. Oke, pokoknya sekitar gitu aja. Kalau pengen lancar, dibagi-bagi sesuai dengan speed internet dan jumlah klien Anda. Oke, sekarang kita coba di HP ya. Nah, saya sudah punya aplikasi speed test. Ini adalah speed sebelum saya batasin.
Ngebut 10 yuk, naik. Ternyata nggak mau naik guys, jaringan lagi rame guys. Waduh, ternyata cuman nggak sampai 5 guys. Wah, uploadnya bisa lebih dari 5, tapi turun lagi. Oke, naik turun. Sekarang kita batasin. Nah, kita batasin misalnya untuk Quiwi, untuk HP. Namanya user 1. IP-nya berapa nih user 1? Ini ternyata 192.168.3.11. Ya batasin 2 aja ya uploadnya. Downloadnya misalnya 3. Oke. Sekarang saya cek di handphone, tes lagi. Nah, penting banget untuk ada nginstal speed test ini, terutama bagi pelaku microtickers. Ini download tadi saya setting 3, nggak akan sampai 3 guys. Terus kemudian upload saya setting 2. Waduh, sempat ngebut ke atas, tapi nggak akan bisa lebih dari 2. Oke, kalau ini kita tes gini ya, pasti di jaringan di mainbox kita akan kuning atau merah, karena dia akan maksimal gitu ya. Jadi kalau ini saya tes misalnya, coba ya, saya kembali ke komputer lagi, saya go gini ya, biasanya di sini akan merah tuh. Oh, ini yang user yang merah ini guys. Apa nggak kebalik ya tadi ya IP-nya ya? Enggak kok. Ini merah yang barusan telat, mungkin telat, jadi dia udah hijau lagi kan. Ini sekarang yang untuk komputer, nanti akan merah nih. Tuh kan merah. Nah, kalau kita speed test dia akan merah. Jadi kalau saya jaringan sibuk, banyak yang make di satu router misalnya, maka dia akan merah. Kita bisa cek juga dengan memunculkan downloadnya, misalnya gini, show download di Quiwi ini, upload dan download. Nah, jadi kita bisa cek nih uploadnya berapa, downloadnya berapa yang lagi aktif. Nah, ini lagi rame nggak lo, lagi banyak yang gunain nggak gitu. Bisa juga upload total juga kita kasih. Mana upload totalnya? Upload total tuh kita bisa ngecek berapa banyak yang sudah mereka gunakan klien kita ya. Nah, ini total oh bukan, ini nih total uploaded bytes sama total downloaded bytes. Ini bisa kita bikin, bisa kita pilih. Nah, oke, ini guys sudah. Kalau mau yang nggak dipakai, nggak usah dipakai ya, hilangin. Terus kita bisa kecilin gini. Sudah, komputer admin dan user 1. Sekarang pertanyaan, gimana kalau banyak user ya? Tinggal ditancapin ke Sweet Hub tadi ya. Terus setelah tancap ke Sweet Hub, dari Sweet Hub itu ke banyak router misalnya ya, tinggal kita tancapin. Terus nanti di sini akan muncul banyak sekali lists ini. Ini muncul banyak. Nah, terus kita setting firewallnya, kita loloskan yang mana IP-nya. Ini bisa kita banyakin, atau ini bisa dibuat seperti ini. Misalnya ada 10 klien ya, 192.168.3.2 sampai 192.168.3.11. Nah, jadi firewall NAT ini bisa kita pakai untuk banyak dengan memberikan mains
atau satu aja IP aja untuk meloloskan satu IP. Nah terus bagaimana biar nggak berubah-berubah IP-nya setelah ditancepin satu itu MAC address itulah, alat itulah yang kita pakai untuk IP ini 311, atau MAC address atau alat inilah yang akan kita pakai untuk address 2101. Ya, caranya kita buat statis, MAC statis. Oke. Nah ini D-nya akan hilang, dinamisnya akan hilang. D ini artinya dinamik atau dinamis, itu bisa berubah-berubah. Nah kalau kita buat statik, dia nggak akan bisa berubah. Bahkan kita bisa ngedit juga IP-nya. Misalnya di sini ya, ini DHCP servernya kan tadi saya buat 192.168.2.2. Ini untuk komputer admin. Lalu di sini komputer atau WiFi pertama, user pertama saya buat 3.2 juga. Nah, sudah deh. Jadi saya sudah punya IP baru. Nah, di sini nanti nggak akan bisa dipakai internetan karena firewall NAT-nya sudah nggak sama ya kan. Nah, ini firewall NAT-nya harus kita rubah juga. 2.2. Nah, yang di sini berarti 3.2 sampai berapa ke klien kita ini tetap berarti. Nah, kalau sudah ini tetap bisa dipakai untuk internetan. Kalau belum bisa berarti masih harus resolve ya, masih proses resolve-nya di sini masih. Nah, ini kan aktifnya masih di address yang lama, belum bound ulang atau refresh ulang. Jadi sama kayak kita nyeting domain di website itu kan nggak bisa langsung karena harus resolve dulu, nunggu boundnya berakhir sampai nyantol lagi ke IP yang baru. Ini aktifnya masih IP lama tadi, masih belum IP baru ini. Caranya biar cepet, biar langsung ganti, kita lepas, tancepin lagi. Ini port ke colokan 2 ya. Waduh, jatuh guys. Nah ini ke mikrotiknya di port 2, ke port apa namanya komputernya saya lepas, tancepin lagi. Nanti akan langsung aktif hostnya akan berubah ini nanti. Ini perhatikan yang di sini ya, aktif addressnya. Saya lepas, saya tancepin lagi. Oh ini tadi karena komputer admin ya dia akan keluar guys. Nggak bunyi klik ya. Saya suka kalau saya nancepin kabelan tuh sampai bunyi klik. Jadi saya tarik dulu ininya ke atas. Oke, tekan bunyi klik. Sudah bunyi klik, saya reconnect. Aktif hostnya sudah 2.2. Oke, sekarang nah yang WiFi juga sudah 3.2. Nah, oke ya. Itu tadi penjelasan saya seputar Mikrotik secara detail dan lengkap untuk pemula, khusus untuk Anda ingin membangun jaringan RT/RW atau ingin membuat untuk jaringan komputer banyak di instansi kantor Anda. Ya. Oke, itu aja ya guys ya. Kalau ada pertanyaan dan komentar, silakan langsung ketik di bawah ini di kolom deskripsi ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys. Bye bye.